Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, senang berjumpa kembali hari ini ya, pagi hari ini. Pagi hari ini saya mau berbagi tentang firman Tuhan mengenai orang yang mencari dan menerima Yesus diselamatkan. Kita akan sama-sama belajar dari seorang Zakeus. Kita semua sudah tahu kisahnya, tapi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 tentang Zakeus ya. Saya akan baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat yang ke-6. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham." Ayat yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak tahu Zakeus? Orang Kristen mana sih yang gak tahu nih cerita tentang Zakeus, orang pendek? Bahkan anak-anak sekolah minggu juga sudah diajarkan, bahkan ada lagunya gitu ya. Kisah Zakeus, orang pendek pemungut cukai yang naik ke atas pohon ara. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini adalah orang yang mencari dan menerima Yesus diselamatkan. Zakeus adalah seorang pemungut cukai Bapak Ibu, dan pemungut cukai pada masa itu adalah orang-orang atau golongan orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Karena mereka memungut pajak dari sesamanya, dari sesama orang Yahudi. Tapi kenapa kok Zakeus bisa sampai diselamatkan sama Tuhan Yesus ya pada saat itu? Yang pertama Bapak Ibu, kita akan pelajari bahwa yang pertama yang membuat Zakeus akhirnya bisa diselamatkan, sampai Tuhan bilang hari ini kau diselamatkan bahkan di rumah Zakeus. Yang pertama adalah karena antusias Zakeus untuk mencari Tuhan. Yang pertama kenapa dia bisa diselamatkan Tuhan, karena ada antusias untuk mencari Tuhan. Karena di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak sebab dia pendek. Ayat 4 bilang dia berlari. Menunjukkan betapa Zakeus ingin tahu seperti apa sih Yesus itu. Menunjukkan betapa Zakeus ingin kenal seperti apa sih sosok Yesus itu, seperti apa sih pribadi Yesus itu. Sampai dia naik ke atas pohon, dia berlari untuk lihat, untuk ketemu, untuk mengenal seperti apa Yesus. Sebegitunya Zakeus mau tahu siapa itu Yesus. Dan ironisnya hari-hari ini banyak orang percaya, banyak keluarga-keluarga Kristen yang justru sudah kehilangan antusias untuk mencari Tuhan. Banyak orang Kristen yang mulai kehilangan semangat, mulai kehilangan antusias untuk baca firman Tuhan, untuk dengar kebenaran firman, untuk dengar ibadah, untuk datang bersekutu. Diajak sel grup atau komsel gitu ya, banyak alasan. Diajak persekutuan, aku gak bisa, sibuk. Banyak orang percaya mulai kehilangan antusias untuk mencari Tuhan. Yang harusnya kita malu akan tokoh Zakeus. Dia orang yang tadinya tidak percaya kemudian jadi percaya. Dia punya semangat, dia punya antusias untuk cari Tuhan. Yang pertama, kalau kau dan keluargamu mau diselamatkan, yang pertama, antusias dalam mencari Tuhan. Yang kedua, terima Yesus dengan sukacita. Ayat 6 dan 8 ya, diceritakan bahwa bagaimana Zakeus kemudian turun. Dan dikatakan ayat 6, lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Meskipun pada saat itu orang-orang di sekelilingnya bilang, ngapain sih Yesus ke rumah Zakeus? Tapi kemudian ayat 8 berkata, Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dikatakan Zakeus menerima Yesus dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, kalau kau mau keluargamu, seisi rumahmu
Diselamatkan Tuhan. Yang pertama antusias cari Tuhan. Yang kedua terima Tuhan Yesus dengan sukacita. Terima Tuhan Yesus dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Tuhan gak cari orang-orang yang terpaksa. Tuhan gak butuh. Bapak Ibu Saudara dengar baik ya, bahwa sekalipun kita tidak menyembah Dia, sekalipun kita tidak beriman kepada Yesus, Yesus tetap Tuhan. Jadi hari ini saya mau ajak kita semua, yuk sama-sama kita antusias cari Tuhan. Dan yang kedua, terima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang yang terima Yesus dengan sukacita, orang yang menerima kehadiran Yesus dalam hidupnya dengan sungguh-sungguh, dia akan bisa melakukan seperti apa yang Zakheus lakukan di ayat yang ke-8. Dia akan bisa berubah. Zakheus yang tadinya seorang pemungut cukai, dia malah mau memberikan hartanya buat orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita ada dalam posisi hari-hari ini, dengan mudah kita mengakses kebenaran firman Tuhan. Mari kita cek kembali. Sudah sungguh-sungguhkah kita menerima Tuhan Yesus? Dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang murni. Karena saya percaya orang yang terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang benar, dia pasti mau berubah sesuai kebenaran firman Tuhan. Sebagai penutup, Roma 10 ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Hamba bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara secara online dengan jemaat Tuhan untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini kami boleh ditegur Tuhan untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, antusias dalam mencari Tuhan, menerima Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, sehingga kami boleh berubah di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang sesuai seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk program Morning Spirit pada pagi hari ini.